Kembali bersama saya dalam DBS To The Point, masih bersama Profesor Renald Kasali. Prof, tadi menarik untuk saya sebuah ungkapan. Kayak orang mabuk mencari kunci di tempat yang terang. Di tempat yang terang. Betul. Ya. Begitu. Tapi ada cerita tentang mencari pemimpin yang kemudian terus terang. Kalau dilihat di beberapa kabinet ini ada beberapa nama yang semula kita pikir itu akan luar biasa, ternyata orang-orang yang mungkin tidak banyak diketahui oleh publik. Salah satunya adalah Susi Pujiastuti. Kita coba lihat interview Prof. Renald dengan Pujiastuti. Nah, apa yang kita pelajari dari Ibu Susi adalah bagaimana setelah kelas 2 SMA, sebelumnya adalah juara-juara kelas, jadi ini bukan cara goblok sebetulnya, karena memang dari dulu sudah pandai. Cuma metode belajarnya saja yang berbeda. Adalah keliru besar kalau kita mengatakan belajar itu adalah semata-mata melalui jalur sekolah. Ya, semata-mata melalui jalur sekolah. Tetapi Ibu Susi juga mengatakan secara bijak, juga banyak orang yang berhasil karena sekolah. Saya kasih tahu sama manajer-manajer bahwa sama juga biasanya kalau saya kasih bicara, saya bilang, kalau kita mau keluar dari limitation to be a person, kita harus keluar dari limitasi panca indera kita. Dari fisik kita. Ya, kalau kita masih melihat dengan mata, ya terbatas yang bisa kita lihat. Prof. Renald, saya terperanjat dengan hasil interview ini sebetulnya. Tapi yang menarik bagi saya adalah ketika orang bertanya, Jokowi memilih seorang Susi Pujiastuti. Apa penjelasannya, Prof? Hebat. Sangat hebat. Dia bisa menghargai orang itu dari kompetensinya, bukan dari akademiknya, sekolahnya. Saya hampir 30 tahun di perguruan tinggi, dan saya sering bertanya sampai sekarang, kemana mahasiswa saya yang jenius-jenius itu, yang indeks prestasinya mendekati 4. Belum lama ini kita membaca berita seorang lulusan dari universitas terkenal, IPK 3,37, menghadap ke Mahkamah Konstitusi agar dilegalkan untuk suntik mati. Betul. Kenapa? Karena dia depresi. 3,37 tapi tidak bisa mencari pekerjaan. Bagi saya dia adalah passenger. Dan seorang Susi untuk Anda gimana? Seorang driver. Seorang driver. Driver. Passengers itu menunggu. Dia takut mengambil jalan. Dia mudah tertidur. Tidak perlu merawat kendaraan, tidak perlu tahu jalan. Susi itu sejak kelas 2 SMA dia memutuskan sendiri. Dia putuskan sendiri untuk berhenti. Bukan dia diberhentikan. Bukan karena dia tidak punya uang. Tetapi dia punya kesadaran, siapa di antara kita yang punya keberanian berhenti, setelah itu belajar dengan cara sebagai bakul ikan. Dia membawa truk dari Pangandaran menuju Cilacap, ambil barang, ikan, udang dan sebagainya di Cirebon, bawa ke Jakarta, hanya bersama dengan seorang driver. Yang cerdas sebetulnya apakah Susi atau yang memilih Susi? Prof. Ada pepatah yang mengatakan first class people is surrounded by the first class people. First class people is surrounded by the first class people. The first class people. Jadi kalau kita memang first class, kita akan dikelilingi oleh orang-orang first class. Jadi pemimpinnya ini karena dia memang memiliki kecerdasan tertentu, maka dia tahu persis cara mendeteksi orang. Dengan dia berada di tempat tertentu, itu dia dikelilingi seperti itu, orang-orang seperti itu. Pak Jokowi ini pasti menonton TV juga, bukan? Tidak mungkin dia terisolasi dari dunia itu, dan dia juga mendengar dan dia menangkap orang ini. Jadi kalau misalnya kita mau cari kerja orang-orang seperti kita gunakanlah sertifikat dan ijazah kita. Tapi kalau kita ingin digaji besar, bukan sertifikat kita yang membuat gaji besar, itu adalah pekerjaan kita. Pekerjaan kita itu benar. Inisiatif kita, berani mengambil resiko, apakah kita kreatif, apakah kita memimpin, apakah kita menggerakkan, apa ada hasilnya dan sebagainya. Itu yang dinilai. Kalau kita memberikan tadi Prof mempunyai ungkapan tentang Susi. Orang-orang seperti Susi tidak perlu sekolah terlalu tinggi, tetapi justru kita belajar. Betul. Ya, saya belajar dari Susi. Begini, universitas itu, sekolah itu adalah medan kognisi. Medan kognisi. Medan kognisi, kognitif yang kita pelajari. Kita memberikan teori, kita memberikan cara berpikir, kita memberikan bagaimana cara mengumpulkan data, berhitung, menganalisis dan lain sebagainya. Ekonom James Heckman meneliti ini, orang-orang yang diberikan ilmu kognisi ini. Pertanyaannya, apakah mereka yang hidupnya dulu susah, ketika ditarik di sekolah lagi, apakah akan menjadi berhasil? Dilihat dari keberhasilan dalam rumah tangganya, mendapatkan income. Nyatanya tidak. Jadi kesimpulan dia, pendidikan tidak bisa untuk memutus mata rantai kemiskinan, tidak bisa untuk membuat orang menjadi lebih berhasil. Ternyata apa? Ada yang namanya metakognisi. Metakognisi. Penjelasannya? Beyond cognition. Diperlukan kecerdasan untuk menggunakan kecerdasan.
Diperlukan kecerdasan untuk menggunakan dan menggerakkan kecerdasan. Apa itu pengambilan keputusan, self-disiplin, kebijaksanaan, kecepatan membaca informasi, dan kemauan kita untuk turun mengotori tangan kita. Berapa banyak orang-orang yang memiliki kognisi itu tidak bisa menyelesaikan soal kepemimpinan dengan baik di lapangan. DPR. Berapa banyak orang pandai, tetapi mereka bisa menghitung tambah-tambahan, tapi mereka tidak bisa menghitung bagi-bagian. Bagi kursi tambah-tambahan boleh bisa dihitung, tapi bagi-bagi tidak bisa. Membagi kursi saja tidak bisa. Secara manajerial, apa penilaian Prof tentang cara Jokowi memilih orang seperti Susi? Karena bagi saya sebagai orang yang bekerja di dunia komunikasi atau media, ini seperti sebuah jendela yang membuat kita bisa melongok ke dalam kabinet atau kinerja kabinet, dan Susi itu adalah orang terdepan yang bisa dilihat di situ. Dia bukanlah orang yang gampang ditekan oleh orang lain. Ketika dia menjadi gubernur di Jakarta, kemudian kelompok agama tertentu menekan Lurah Susan, dia pertahankan, dia turun ke sana, dan dia melihat realita. Dia tidak melihat dari jumlah massa, tapi dia melihat realita. Lurah Susan ini bisa bekerja atau tidak, yang bisa memberhentikan dia hanya kompetensi dan kontribusi dia. Dia adalah tipe orang seperti itu. Jadi kalau menteri-menterinya ini ke depan bisa memberikan itu, dia akan pertahankan. Tapi kalau tidak, dia juga tidak segan. Saya ingat Prof ada Twitter tuh. Kita boleh baca. Selamat pagi, saya adalah mentor bagi dua perempuan ini. Tapi pada Susi, saya justru belajar. Betul. Belajar apa, Prof, dari sini? Belajar tentang pengambilan keputusan, belajar tentang sikap tindakan. Ada satu kebiasaan yang saya lakukan di UI. Mahasiswa saya, itu saya kirim ke luar negeri. Dulu satu bus, mereka pergi rame-rame, saya di depan sama supir bicara. Tunjukkan arah, makan, berhenti, kunjungan kemana. Kemudian belakangan saya robah, 3 orang 1 negara. Ketika saya cerita dengan bangga pada Susi, apa kata Susi? Janganlah 3 orang 1 negara, terlalu gampang. Saya dari Pangandaran ke Jakarta sendiri hanya dengan 1 orang supir. Biarlah mereka berpikir, 1 orang 1 negara, biar sendiri saja dia pergi. Tak perlu ditemani, tak perlu didampingi, tak perlu dia dijemput. Dan itu saya lakukan, saya belajar mengambil keputusan itu. Nyatanya mahasiswa saya yang saya lakukan seperti itu. Dengan catatan tidak boleh ke Singapura, ke Malaysia. Karena itu harus gampang. ke tempat lain yang lebih susah. Jauh, ya, susah. Ternyata mereka bisa tahu cara cari uang bagaimana. Mereka belajar bagaimana menjadi minoritas di negara-negara yang bukan bangsa dan agamanya mereka. Mereka belajar berempati pada orang lain. Mereka belajar mengambil keputusan. Prof, ada satu hal ya, kalau kita lihat perkembangan setelah Susi menjadi menteri. Kan cerita pertama itu kontroversial. Pro kontra, ini tidak tamat SMA dan seterusnya. Tapi pelan-pelan kemudian orang melihat, loh, ini menjadi buah bibir dan kemudian sentimennya adalah positif. Pertama, saya kira masyarakat kita terlalu mendewa-dewakan ijazah. Terlalu mendewa-dewakan. Ya, ijazah itu yang digunakan sebagai alat untuk memamer kecerdasan, itu pertama. Yang kedua, masyarakat kampus ini cynical terhadap orang-orang yang tidak bersekolah tinggi. Sangat sinis, ya, kritis seperti itu. Yang ketiga, masyarakat kampus pun belajar. Mereka belajar, ternyata orang seperti ini bisa juga. Susi dalam waktu singkat kemudian mengambil keputusan dan menunjukkan subsidi untuk BBM yang diberikan kepada ini sekian, sedangkan income-nya cuma sekian. Ini nggak masuk akal. Apakah orang kampus bisa melihat angka itu? Prof, kita akan kembali lagi setelah ini. Baik.